Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sylvia Ananda Sriwahyuni, Reza Reski, dan Sofia Variola, di mana kami akan mempresentasikan persamaan parabola. Baiklah, kita akan masuk kepada poin A, yaitu persamaan kanonik parabola. Perhatikan gambar 7.2. Kita pilih titik fokus P,0 dan puncak parabola 0,0. Sehubung dengan hal ini, maka titik C berkoordinat min P,0. Dengan demikian, direktriksnya mempunyai persamaan X sama dengan min P atau X tambah P sama dengan 0. Apabila S adalah parabola dan A, X, Y adalah sembarang anggota S, maka kita dapatkan S sama dengan A mutlak FA sama dengan mutlak AB. A mutlak FA kuadrat sama dengan mutlak AB kuadrat. X, Y mutlak X kurang P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. X, Y mutlak X kuadrat kurang 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Sehingga didapat X, Y mutlak Y kuadrat sama dengan PPX, 4PX. Dengan demikian, parabola mempunyai persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX. Persamaan ini disebut persamaan kanonik parabola dan merupakan bentuk persamaan parabola yang paling sederhana. Sehubungan dengan uraian di atas, dapat kita katakan bahwa Y kuadrat sama dengan 4PX adalah persamaan parabola dengan A titik puncak 0,0, B titik fokus P,0, C sumbu X atau garis dengan persamaan Y sama dengan 0 sebagai sumbu simetri, D persamaan direktriks X sama dengan min 4 atau X tambah P sama dengan 0, dan E panjang latus rektum sama dengan 4 mutlak P. S sama dengan A mutlak FA sama dengan mutlak AB. A di mana mutlak FA kuadrat sama dengan mutlak AB kuadrat. X, Y mutlak X kurang P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. X, Y mutlak X kuadrat dikurang 2PX tambah P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2PX ditambah P kuadrat. Sehingga kita dapatkan X, Y mutlak Y kuadrat sama dengan 4PX. Dengan demikian, parabola mempunyai persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX. Persamaan ini disebut persamaan kanonik parabola dan merupakan bentuk persamaan parabola yang paling sederhana. Sehubungan dengan uraian di atas, dapat kita katakan bahwa Y kuadrat sama dengan 4PX adalah persamaan parabola dengan A titik puncak 0,0, B titik fokus 4,0, C sumbu X atau garis dengan persamaan Y sama dengan 0 sebagai sumbu simetri, D persamaan direktriks X sama dengan min P atau X tambah P sama dengan 0, dan E panjang latus rektum sama dengan 4 mutlak P. Kita masuk kepada contoh soal. Carilah persamaan parabola yang berpuncak di 0,0 dan mempunyai fokus yang A 2,0 dan B min 4,0. Perhatikan gambar 73. Dari gambar 73 maka kita akan mendapatkan hasilnya. Yang A puncak 0,0 dan fokus 2,0. Sehingga P sama dengan 2. Persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Masukkan nilai P sehingga menjadi Y kuadrat sama dengan 4 kali 2X. Sehingga mendapatkan Y kuadrat sama dengan 8X. Panjang latus rektum yaitu 4 mutlak P. Masukkan nilai P
sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Dan hasil latus rektrumnya adalah 8. Persamaan direktris X sama dengan min 4. Masukkan nilai P, maka persamaan direktrisnya X sama dengan min 2. Yang B puncak 0,0 dan fokus min 4,0. Maka nilai P sama dengan min 4. Persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Y kuadrat sama dengan 4. Masukkan nilai P min 4X. Sehingga persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan min 16X. Panjang latus rektum P 4 mutlak P. Masukkan nilai P sehingga 4 dikali min 4 menjadi sama dengan min 16, sehingga panjang latus rektum adalah min 16. Persamaan direktrix X sama dengan min 4. Masukkan nilai P sehingga X sama dengan 4, karena nilai P min 4 dikali min hasilnya positif, sehingga X sama dengan 4. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sylvia. Terima kasih kepada Via. Selanjutnya, materi mengenai persamaan bola dengan puncak titik A, B. Pertama, gambarkan sebuah parabola dengan memisalkan titik fokus atau F dan garis direktrik G sejajar dengan sumbu Y seperti yang terlihat pada gambar 10.3 di bawah ini. Selanjutnya yang kedua, perpotongan garis G dengan sumbu X adalah titik A dan puncak adalah titik tengah AF, dan sumbu simetri sejajar dengan sumbu X yaitu Y kurang B seperti yang terlihat pada gambar 10.3 yang ada pada gambar di atas. Selanjutnya yang ketiga, misalkan jarak harga mutlak AF sama dengan P, berarti titik fokusnya adalah F dalam kurung A ditambah 1/2P, B, sehingga persamaan garis G adalah X sama dengan A kurang setengah kali P. Selanjutnya pada tahap keempat, yaitu ambil sembarang titik pada parabola yaitu titik T, X, Y, maka berlaku persamaan harga mutlak AF sama dengan jarak T ke jarak G, atau akar dalam kurung X dikurang dalam kurung A tambah setengah kali P, tutup kurung, dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan X kurang dalam kurung A dikurang setengah kali P. Tahap kelima yaitu kuadratkan kedua ruas dan dijabarkan sehingga diperoleh suatu persamaan, yaitu Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 2P dalam kurung X kurang A. Persamaan 1 di atas merupakan persamaan parabola dengan puncak P dalam kurung A, B dengan cara proses aljabar. Dapat ditentukan jika puncak parabola P, A, B adalah titik O 0,0. Maka persamaan 1 menjadi Y kurang 0 dikuadratkan sama dengan 2P dalam kurung X dikurang 0. Sehingga diperoleh persamaan parabola yaitu Y kuadrat sama dengan 2 dikali P dikali X. Catatan yaitu untuk persamaan parabola Y pangkat 2 atau Y kuadrat sama dengan 2P kali X dan dalam kurung Y kurang B dikuadratkan sama dengan 2P dikali dalam kurung X kurang A. Pertama, jika P lebih besar dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke kanan. Kedua, jika P lebih kecil 0, maka parabola tersebut terbuka ke kiri. Baiklah, selanjutnya langsung saja pada contoh soal, yaitu titik A adalah puncak dan titik B adalah titik fokus parabola dalam kurung X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 6 dalam kurung Y ditambah B. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di B dan berfokus di A.
Pembahasannya yaitu perhatikan hasil temuan di bawah ini. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita tentukan nilai parameter parabolanya dengan menggunakan persamaan fokus, yaitu dalam kurung setengah kali P, 0 tutup kurung sama dengan dalam kurung 1/2 0, maka P-nya adalah 3. Persamaan direktris adalah X tambah 1/2 sama dengan 0 atau X sama dengan min 3/2. Jadi persamaan parabola adalah Y kuadrat sama dengan 2PX atau Y kuadrat dikurang 2 dikali 3X, maka Y kuadrat dikurang 6X. Itulah hasilnya. Selanjutnya, pada kegiatan di atas kita sudah dapat suatu persamaan parabola, yaitu Y kuadrat sama dengan 2PX dan Y kurang B kuadrat sama dengan 2P dalam kurung X kurang A. Sekarang kita juga dapat menentukan persamaan bola jika garis direktriksnya sejajar dengan sumbu X seperti yang terlihat pada gambar 10.4 dengan cara yang sama dengan kegiatan di atas. Pada gambar 10.4 parabola terbuka ke atas atau vertikal. 1. Misalkan jarak harga mutlak AF sama dengan P, berarti titik fokusnya adalah F dalam kurung A, B tambah setengah kali P, sehingga persamaan garis adalah Y sama dengan B kurang setengah P. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Ambil sembarang titik pada parabola yaitu titik T, X, Y. Berdasarkan definisi parabola, maka berlaku persamaan mutlak TF, sehingga jarak T ke garis L atau akar dari Y dikurang dalam kurung B tambah setengah P kuadrat tambah X dikurang A kuadrat sama dengan Y dikurang dalam kurung B dikurang setengah P. Ketiga, kuadratkan kedua ruas dan dijabarkan sehingga diperoleh suatu persamaan X dikurang A kuadrat sama dengan 2P dikali Y dikurang B. Dari persamaan tersebut merupakan persamaan parabola dengan puncak P, A, B. Dengan proses aljabar dapat ditentukan jika puncak parabola di titik P, A, B adalah 0,0. Maka persamaan 3 menjadi X dikurang 0 kuadrat sama dengan 2P dikali Y dikurang 0. Sehingga diperoleh persamaan parabola X kuadrat sama dengan 2PY. Catatannya, untuk persamaan parabola X kuadrat sama dengan 2PY dan X dikurang A kuadrat sama dengan 2P dikali Y dikurang B, maka didapat catatannya yaitu 1. Jika P besar dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke atas. Jika P kecil dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke bawah. Contoh soal, titik A adalah puncak dan titik B adalah titik fokus parabola. X tambah 2 kuadrat sama dengan 6 dikali Y tambah B. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di B dan berfokus di A. Jawabannya, perhatikan hasil temuan di bawah ini. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita tentukan titik puncak dan titik fokus untuk persamaan parabola X tambah 2 kuadrat sama dengan 6 dikali Y tambah B. Titik puncaknya adalah A, min 2, min 2. Fokusnya adalah titik B, min 2, min setengah. Sehingga persamaan parabolanya adalah X tambah 2 kuadrat sama dengan 6 dikali Y tambah setengah. Materi selanjutnya, C. Parabola dengan persamaan Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang A. Cermati gambar tersebut. Nah, dari gambar, tampak parabola dengan puncak P sama A, B, fokus pada F, A tambah P, B, dan direktris G yang mempunyai persamaan X sama dengan A dikurang P. Apabila A, X, Y adalah sembarang titik pada parabola, maka mutlak FA sama dengan mutlak AB, mutlak FA kuadrat sama dengan mutlak AB kuadrat. Selanjutnya X dikurang A dikurang P
kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan X dikurang A tambah P kuadrat. X dikurang A dikurang P kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan X dikurang A ditambah P kuadrat. Sehingga didapat X dikurang A kuadrat dikurang 2P dikali X dikurang A tambah P kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat, sehingga X dikurang A kuadrat tambah 2P dikali X dikurang A tambah P kuadrat dikali Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang A. Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat kita katakan bahwa parabola dengan persamaan Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang A mempunyai bagian yaitu A titik puncak A, B, B titik fokus A tambah P, B, C sumbu simetri dengan persamaan Y sama dengan B, D garis direktris dengan persamaan X sama dengan A dikurang P, E panjang latus rekrum sama dengan 4 mutlak P. Untuk membuktikan bahwa panjang latus rekrum parabola di atas adalah 4 dikali mutlak P, maka uraiannya adalah mutlak L sama dengan 2 mutlak LF sama dengan 2 mutlak LC sama dengan 2 mutlak FD sama dengan 2 dikali 2 mutlak FP sama dengan 4 mutlak P. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.